Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan selamat sore. Salam budaya. Baik, ketemu kembali dalam Mapangan Berbagai dalam episode Perjanjian Bungaya. Kali ini kami akan melanjutkan perbincangan tentang isi Perjanjian Bungaya yang ditandatangani pada tanggal 18 November 1667 antara Panglima Perang VOC Cornelis Spelman dengan Raja Goa yang ke-16 Sultan Hasanuddin. Baik, kita mulai perbincangan berikutnya. Baik Pak, terima kasih. Senang sekali saya bisa kembali ke... Bisa buka berek ya? Oh iya. Ya. Ya, senang sekali saya bisa kembali ke tempat ini, bisa melanjutkan pembahasan tentang Perjanjian Bungaya yang sempat tertunda kemarin Pak. Ya, oke. Baik, langsung saja. Berarti telah berada di pasal ke-7. Ya, pasal 7 ya. Iya. Oke. Saya bacakan Pak Di. Hanya company yang boleh bebas berdagang di Makassar. Ya. Orang India atau Mor itu ialah Muslim India. Ya. Orang Jawa, Melayu, Aceh atau Siam tidak boleh memasarkan kain dan barang-barang dari Coromandel, Surat, Persia atau Bengal, atau barang-barang dari Cina karena hanya company yang boleh melakukannya. Semua yang melanggar akan dihukum dan barangnya akan disita oleh company. Ya. Jadi dari pasal ini bisa menunjukkan kepada kita bagaimana ramainya pedagang-pedagang di Pelabuhan Sumbawa itu. Ya, kalau sumber-sumber lain kita tidak dapatkan, misalnya pedagang dari Aceh apa semua, tapi dari isi pasal itu memperlihatkan kita bahwa ternyata Aceh juga disinggung misalnya. Jadi di sini ditekankan bahwa yang boleh mengambil peran penting dalam perdagangan adalah cuma orang-orang Belanda. Oke. Barang-barang yang dulunya kamu bawa itu dari tempat-tempat lain, tapi di mata kami orang-orang Belanda VOC bahwa itu menguntungkan pada kami, tolong kamu jangan lagi dagangkan, nanti kami VOC saja yang mendagangkan. Jadi bagi pihak yang menang dalam perang dengan isi perjanjian yang dia bisa bikin sendiri, tentu saja dia seenaknya, ya. VOC ini memasukkan beberapa hal-hal yang menguntungkan dia. Itulah barangkali juga sebabnya kerajaan Goa tidak pernah tinggal diam setelah perjanjian itu ditandatangani. Dia tidak pernah tinggal diam. Sampai Spelman juga merasa bahwa saya tidak percaya bahwa orang-orang Makassar ini akan memegang teguh janjinya dengan menandatangani perjanjian itu. Dia masih ragu-ragu kalau melihat bagaimana dinamika orang-orang Makassar ini dalam mencoba mengambil kemerdekaannya kembali. Dan tentu karena perjanjian itu berat sebelah bagi mereka, maka dia lawan. Nah, dari sini kita melihatkan bagaimana barang-barang tertentu itu tidak bisa diperdagangkan oleh orang lain. Kami orang-orang Belanda saja yang boleh memperdagangkan. Oke. Ya Pak, saya kira juga menarik karena kita sebagai mahasiswa sejarah ternyata melalui melihat dari perjanjian ini kita bisa melihat betapa majemuknya Pak masyarakat yang datang di Makassar ketika itu bisa menjadi jadi, sumber sejarah Pak. Sumbernya ini bagus dari melihat dari isi perjanjian. Ya, saya lanjutkan nih Pak. Di pasal ke-8, company harus dibebaskan dari bea dan pajak impor maupun ekspor. Ya, jadi kita tahu bahwa ketika kerajaan Goa dikuasai bukan berarti dimatikan semua perdagangan, tidak. Tapi sebagai pihak yang menang VOC yang memang ingin monopoli perdagangan, dia meminta beberapa hak-hak monopoli yang boleh. Misalnya saja tidak boleh bangsa asing memperdagangkan barang-barang ini. Itu hak dia, hak monopoli dia. Kami sebagai pihak yang menang, tolong bebaskan kami dari pajak impor dan ekspor. Sementara yang lain tidak boleh. Kita tahu bahwa kerajaan Goa itu hidup dari pajak, ya. Jadi tidak ada yang dikatakan bahwa raja memberikan bebas pajak. Pelabuhan bebas bukan berarti bebas pajak, tidak, ya. Jadi pelabuhan bebas itu dia dapat berarti bahwa harga ditentukan dengan tawar antara pembeli dan penjual, bukan bahwa kerajaan Goa
dengan pelabuhan bebasnya, tidak ada pajak, tidak. Kerajaan Goa hidup dari pajak. Bahkan pajak perjudian, pajak pasar itu dikenakan. Dan dalam struktur birokrasi, dalam struktur pemerintahan ada bagian-bagian sabandar itu sudah diatur sedemikian, termasuk pemungutan pajak. Jadi Belanda meminta bahwa kami bebas pajak impor dan ekspor. Ya, boleh buat, silakan. Oke. Ya, saya lanjutkan Pak. Di pasal selanjutnya, pasal nomor 9. Ya. Pemerintah dan rakyat Makassar tidak boleh berlayar kemanapun kecuali Bali, Pantai Jawa, Jakarta, Banten, Jambi, Palembang, Johor, dan Kalimantan, dan harus meminta surat izin dari komandan Belanda di sini. Ya, di Makassar, ya. Mereka yang berlayar tanpa surat izin akan dianggap sebagai musuh dan diperlakukan selayaknya musuh. Tidak boleh ada kapal yang dikirim ke Bima, Solor, Timor, dan lainnya. Semua wilayah di timur Tanjung Lasso, di utara atau timur Kalimantan atau pulau-pulau di sekitarnya. Mereka yang melanggar harus menebusnya dengan nyawa dan harta. Ya, jadi bisa kita melihat bahwa setelah kekalahan kerajaan Goa, maka dibatasi ruang gerak orang oleh VOC pada kerajaan Goa, masuk masyarakat Makassarnya, orang-orang Makassar. Jadi dia tidak boleh kamu ke sini. Inilah juga yang mungkin menyebabkan bahwa banyak orang Makassar yang mau ke tempat-tempat tertentu yang dilarang, kemudian dia mengatakan dia orang Bugis karena orang Bugis tidak terdampak pada soal ini. Kita tahu Bima dengan Goa sangat erat hubungannya, ya. Jadi beberapa raja Bima itu istrinya itu dari Goa. Kalau dalam perjanjian ini Bima dimasukkan di mana dia? Bima dikatakan tidak boleh ada kapal yang dikirim ke Bima. Ya kan? Padahal ini Bima. Padahal kita tahu setelah kematian Sultan Hasanuddin tahun 1670, itulah baru pembesar-pembesar kerajaan Goa itu yang banyak keluar, termasuk ke Bima tadi. Karena mereka punya hubungan darah. Dari Bima mereka ke Bali, dari Bali ke Jawa. Yang kita kenal dengan kelompok Karen Bontomorandu dan Karen Galesong itu. Jadi daerah-daerah yang tidak boleh ini didatangi, tapi ada daerah-daerah yang boleh dan tidak boleh. Yang tidak boleh ini kadang-kadang mereka mengatasnamakan diri sebagai orang-orang Bugis. Pada tempat lain juga, untuk misalnya mengelakkan dari meminta surat izin dia cuma mengatakan dia orang Bugis, karena secara transparan budaya Bugis Makassar itu tidak terlalu jauh beda. Ya cuma bahasa, tapi kan orang dulu dengan menggunakan bahasa Melayu itu sudah menjadi sesuatu yang luar biasa, dan bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca pada waktu itu, dan semua orang bisa bahasa Melayu. Arung Palaka saja dia menjadi juru bicara itu karena bahasa Melayunya yang bagus. Bahasa Melayu yang bagus. Jadi ini memperlihatkan kita pada daerah-daerah tertentu. Kalau sekarang ini kita melihat pada tempat-tempat itu, kalau kita melihat ternyata orang Makassar banyak di sini, ya, mungkin kita bisa merujuk jauh ke belakang. Wah, dulu memang mereka diperbolehkan. Begitu juga kenapa tiba-tiba menjadi Bugis semua. Mungkin pada orang-orang Makassar sendiri yang terlarang untuk pergi ke satu tempat, dengan mengatasnamakan Bugis mereka akan selamat, dan lama-kelamaan sudah terbiasa dan mereka senang dengan itu. Dengan itu juga mereka mendapatkan banyak mungkin fasilitas, karena ketika itu VOC dengan kerajaan Borneo dalam kurung orang Bugis itu sangat erat. Ya. Oke. Ya. Saya lanjutkan ya Pak. Di pasal nomor 10, seluruh benteng di sepanjang pantai Makassar harus dihancurkan, yaitu Barombong, Panakukang, Garasi, Mariso, Borokboso. Hanya Sombopo yang boleh tetap berdiri untuk ditempati raja. Ya, jadi benteng ujung pandang kemudian diambil oleh Spelman, yang kemudian diubah namanya menjadi Fort Rotterdam, mengambil untuk mengenang tempat lahir Spelman, jadi jadikan Fort Rotterdam. Jadi benteng Sombopo itu memang diperuntukkan khusus untuk Sultan Hasanuddin, rajanya, istananya. Harus ada sana, ya oke, Anda bisa berdiri, kami di benteng ini berdiri. Jadi benteng Rotterdam itu diambil oleh Spelman dari Raja Tallo.
ya penyerahannya oleh Raja Talok, karena kita tahu Talok dan Goa kan dulu satu ya, Perdana Menteri dari Talok sedangkan Raja dari Goa. Jadi di sini memperlihatkan bahwa benteng-benteng ini harus dihancurkan. Kenapa? Karena kalau banyak benteng maka konsolidasi kekuatan itu bisa terjadi di benteng. Ya, itulah sebabnya kemudian ketika Spelman mengatakan kenapa ini tiap hari sepertinya orang-orang Makassar ini tidak tinggal diam untuk melawan kami. Dia mengatakan karena masih ada benteng Sombopunya dan istana raja di dalamnya. Karena itu salah satunya harus dihancurkan. Dan itulah yang terjadi 1669 kemudian. Jadi benteng-benteng ini karena dia sebagai tempat untuk konsolidasi kekuatan, bisa membangun pertahanan, maka untuk mengamankan VOC sebagai satu syarikat dagang ya, yang juga mungkin tidak sepenuhnya kekuatannya dapat dihimpun di Makassar, akhirnya maka kelemahan kekuatan yang dimiliki oleh Goa ini harus dikurangi. Salah satunya adalah dengan menghancurkan benteng-benteng yang ada, kecuali benteng Sombopu. Ya, ini berkaitan erat juga dengan di pasal 10. Ya. Pasal 11 yaitu benteng ujung pandang harus diserahkan kepada company dalam keadaan baik bersama dengan desa dan tanah yang menjadi wilayah. Oke, jadi seperti saya katakan tadi, benteng ujung pandang ini diserahkan beserta dengan desa-desa di sekitarnya dan juga tanah lapangan. Tanah lapangan itu yang dimaksud adalah Karebosi itu. Jadi Karebosi yang sekarang ini sudah ada mall di bawahnya ya. Dulu ketika masuk di kota mata enak memandang, ada hijau-hijau. Sekarang ini mata bukan tidak baik, tapi sepertinya mata ini banyak halangannya untuk melihat tembus ya, tidak seperti dulu. Ya, jadi begitu ya. Jadi benteng ujung pandang atau Fort Rotterdam ini diserahkan, dan juga Karebosi itu dan juga beberapa desa di sekitarnya ya, yang kemudian menjadi wilayah tempat tinggal orang-orang Belanda kemudian ya, wilayah Vlaardingen yang ada di sekitarnya. Vlaardingen. Ya, selanjutnya Pak, di poin ke-12, koin Belanda seperti yang digunakan di Batavia harus diberlakukan di Makassar. Ya biasa aja, jadi mata uang supaya berlaku umum ya. Sebagai satu wilayah yang kami juga kuasai sekarang, maka diberlakukan juga mata uang yang berlaku di Batavia. Itu sudah biasa ya. Pada banyak tempat begitu juga ya, tempat begitu juga. Kita juga misalnya tahu dulu ketika pergantian kekuasaan kan ya, dari Belanda ke Jepang perlakuan mata uangnya juga ya sama dengan ini. Jadi Makassar sudah kami kuasai, penjian Bungaya sudah meredam gejolak orang-orang Makassar. Karena itu perdagangan di sini sebaiknya menggunakan juga mata uang yang berlaku di Batavia supaya mudah barangkali. Sudah di poin ke pasal ke-13 Pak. Ya, tapi saya kira bisa disambung di pertemuan selanjutnya Pak. Apalagi ini bulan puasa ya. Mudah-mudahan sudah mau buka sebentar lagi Pak. Baik, demikianlah diskusi kami berdua tentang perjanjian Bungaya yang bagian kedua ya. Pada bagian pertama kami sudah bicarakan 6 pasal, bagian kedua juga ini kami bicarakan 6 pasal. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kami akan bicarakan lagi 6 pasal dari perjanjian Bungaya. Demikian sebelum saya akhiri, jangan lupa like dan share video ini agar bermanfaat pada banyak orang, dan juga jangan lupa subscribe agar channel ini tetap berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.